Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para cendekiawan, para asatid, bil khusus Sanagda Al-Mukarram Profesor Dr. Tajuddin, beliau juga ketua IPHI Kota Mataram, ketua IPHI. Yang kami hormati para pengelingsir, para sesepuh, para orang tua yang tiang lihat hadir di sini juga dari masjid sebelah, Bapak Haji Amirin. Beliau ini sudah hampir 80 tahun. Jadi paling tua di sini. Yang tiang hormati Bapak Kepala Lingkungan Ananda Qari yang luar biasa, yang sudah membacakan kita ayat-ayat suci Al-Quran. Segenap pengurus masjid, singkatnya Nini Mami, Sanak Bija, jamaah pengajian, laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian Isra dan Mi'raj pada malam hari ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dipastikan tiap yang hadir di majlis yang mulia ini semuanya mendapatkan nikmat dan karunia yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih ada waktu, dan yang paling penting Bapak Ibu, tiang pelunggum sami masih tekican irup isi nenek. Menasang irup niki nikmat apa ndek? Harap dengan milih mati? Lara. Dengan sakit menun-menun tan sakit, lelah sakit masih ketua milih mati apa irup? Irup. Sak jeleng, tahu maran jeleng, dimudiang napi-napi ngangkut doa. Sida milih sehat apa milih irup? Irup pun ni. Menasa? Berarti selaput yang pelunggum sami milih irup. Berarti irup niki nikmat apa ndek? Nikmat sami jamaah. Maka pastikan selaput nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua itu kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk beramal saleh. Jangan sampai tiang pelunggum sami ampurayang terlena di dalam kehidupan ini. Karena tidak sedikit di antara kita yang mohon maaf diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidup, tetapi justru dia terlena di dalam hidup ini. Banyak di antara kita yang lalai, tidak menggunakan nikmat ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah meruginya orang itu bila diberikan nikmat dan karunia tetapi dia tidak gunakan untuk melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah yang pelunggum sami yang hadir di malam hari yang penuh berkah ini, di saat yang pelunggum sami banyak kegiatan, apalagi model Pak Prof, luwe kegiatan, luwe sen sibuk, apalagi Pak Kaling, Pak Saindah hadir makin Pak Ketua RT, Masya Allah, nikmat dengan merari, nikmat dengan besiak, nikmat dengan macam-macam.
Nunazang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelunggum sami kesempatan, dan ini adalah merupakan cara yang terbaik untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tiang pelunggum sami si hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami bisa mengiringi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang dialami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler, yang sangat dahsyat, yang mohon maaf Bapak Ibu, kalau tiang pelunggum sami menggunakan akal untuk memahami peristiwa ini, tentu orang yang paling pintar sekalipun dia tidak akan sampai kepada pemahaman, oh benar Isra dan Mi'raj ini terjadi, kalau penggunaannya akal. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena akal manusia terbatas. Akal niki tidak bisa berpikir hal-hal yang jauh, apalagi abstrak, yang kaitannya dengan kiamat, kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan alam barzah, itu tidak bisa akal berpikir. Hal yang sama dengan Isra dan Mi'raj. Maka ini benar-benar merupakan ujian keimanan bagi tiang pelunggum sami. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan proses ini mustahil terjadi kepada seorang manusia, karena peristiwa ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sementara perjalanan ini sangat jauh sekali. Tiang coba berketuan sami jamaah, kaitannya dengan keimanan, kaitannya dengan kepercayaan kita kepada Allah. Kira-kira selaput yang pelunggum sami ini kiat mati apa ndek? Kiat mati nggih. Kirang tinggal nunggu jelun doang. Jadual doang sandi mendatang. Lu rasa? Lagu percaya nggih? Percaya. Lamun tiang pelunggum sami sampun meninggal dunia, tetukak manusia ni ke sami jamaah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, orang di dalam alam barzakh itu akan menjumpai dua. Kalau dia tidak menjumpai yang disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, taman surga di dalam kubur itu, maka pilihan yang kedua adalah hufratun min hufarin niran, di dalamnya itu adalah lubang api neraka. Percaya apa pendek? Percaya apa pendek? Ya wah pertama melu. Wah darat dengan bercerita letil semua moral, matiin berjulu mun kecungkar. Wah dah lihat tobat aku wah. Kembe, macam ruan di dalam. Haran. Ya kembe percaya lagu. Itulah yang sebut iman. Jelas? Inilah yang kita sebut iman. Iman itu tidak bisa dilogikakan. Iman itu tidak bisa harus melogikakan semua, berpikir semua, tidak bisa. Jadi ada hal-hal yang mohon maaf itu adalah murni ujian iman. Karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga merupakan ujian iman, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad yang dulu, bukan hanya kepada orang Quraisy, tetapi juga kita semua yang ada saat ini. Benar-benar kita diuji iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sami jamaah, sebagai orang beriman itu wajib dia diuji oleh Allah, wajib dites imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan
mengatakan dirinya aku wah beriman, aku wah solah iman, aku wah kuat iman, padahal dia belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar beriman, wajib teruji si nenek. Artinya apa? Konsekuensi dari keimanan itu Bapak Ibu adalah ujian terus menerus. Tidak akan pernah berhenti ujian itu. Selama kita masih hidup pasti diuji. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, barulah kita selesai ujian. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Diuji apa ndek? Minum uji apa ndek? Lamun uji berarti irup yang pelunggum sami. Lamun ndek milih ujian ya mati wasilah. Dengan mati engkau teruji si nenek, menolapi ganjaran yang dia dapatkan, balasan yang dia dapatkan. Tetapi setiap orang yang hidup pasti dia mengalami yang namanya ujian. Apa bentuk ujian itu Bapak Ibu? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah pasti menguji kita dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang kita tidak kehendaki dalam hidup ini. Bisnis kita gagal, proyek ndet mau, misal rugi tak bendek, itu ujian. Orang terkasih yang kita benar-benar cintai meninggalkan kita, sedih apa tidak? Sedih, itu ujian. Semua yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup ini, itu juga ujian. Ternyata mohon maaf Allah, ujian itu bukan saja bernada sesuatu yang kita tidak kehendaki, tetapi yang dicita-citakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu juga ujian bagi manusia. Wal khair fitnah. Jabatan itu ujian, harta benda itu ujian, bisnis yang sukses itu ujian, anak jari sehebat-hebat itu semuanya ujian. Maka tidak ada satupun manusia yang lepas daripada ujian. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Jelas dalam firman-Nya disebutkan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang jujur dalam hidup ini, siapa di antara kita yang tulus beriman, siapa yang benar-benar kuat beriman, atau mohon maaf, siapa yang ragu dalam keimanannya, siapa di antara kita yang setengah beriman, siapa di antara kita yang pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita runut tadi ayat yang dibaca oleh Ananda, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lamun cari dengan sasat nggih, bemaca maca hikayat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperjalankan seorang hamba yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Lanjutan baru burung udah selesai nih, karing 5 menit selesai nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan nggih, kesimpulan jadi perjalanan yang panjang sekali. Bayangkan pelunggum sami, perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Orang Arab dulu kalau mereka bepergian dari Mekah menuju Aqsa, itu tidak kurang menghabiskan 40 hari 40 malam.
Itu pun menggunakan alat transportasi, apakah unta, keledai, atau mungkin kuda. 40 hari 40 malam. Itu pun sami jamaah tidak langsung dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis disebutkan beliau dipersinggahkan oleh Allah di tempat-tempat yang mulia. Mulai dari kota Mekah, di Masjidil Haram, beliau singgah di Taibah. Taibah itu adalah Madinatul Rasul, dulu namanya Yathrib. Dari situ beliau singgah lagi di Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Dari Tursina beliau mampir lagi di Yerusalem. Di situ di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Barulah beliau sampai ke Masjidil Aqsa, dan di situ pun beliau sudah ditunggu oleh para nabi yang akan sholat berjamaah dengan beliau. Sami jamaah tidak terhenti sampai di situ, beliau naik ke arasnya Allah di Sidratul Muntaha di Baitul Ma'mur, yang di dalam riwayat hadis disebutkan jarak satu langit ke langit berikutnya itu perjalanan 500 tahun lamanya. Ngonek nak pendek? Ngonek nak pendek? Sementara baginda Nabi melakukannya ini seberapa lama? Lailan. Perjalanan yang panjang luar biasa Bapak Ibu, hanya dilakukan lailan. Nabi kena lailan, bukan sepenuh malam, bukan semalam suntuk, tetapi di dalam bahasa Arab penggunaan isim nakirah namanya itu hanya membedakan alif lam. Kancik tidak ada alif lam, itu beda maknanya. Malam itu bahasa Arabnya lail. Makanya lamun Arab putri atau bijam aran laili berarti malam, wah kena ni aran laili tu Laila masih mendo kena Laila. Nggih. Lail itu malam. Lamun kena al-lail kancil lailan itu beda kena. Lamun dengan Arab kena al-lail pakai alif lam ditambahkan alif lam, berarti maknanya semalam suntuk, semalam penuh. Mulai dari maghrib sampai subuh itu namanya semalaman. Full semalam. Tetapi kalau dia tidak menggunakan alif lam, itu disebut isim nakirah lailan dalam Al-Quran. Nabi kena yufidu taqlilul muddah. Dengan kata isim nakirah tadi menunjukkan waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat singkat, bukan sepenuh malam tetapi sebagian malam. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu, beliau berjalan begitu selesai maghrib atau waktu maghrib, kemudian beliau sudah balik jam 1 atau jam 2 sudah balik dari peristiwa yang sangat dahsyat tadi. Beliau naik ke arasnya Allah. Walau qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Disitulah beliau bertemu dengan Allah sehingga mendapatkan perintah khusus dari Allah, yaitu salat 50 kali sehari semalam, yang kita tahu saat ini menjadi 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu, yang ingin yang sampaikan karena waktu sangat singkat. Dendek salon terpelaus laut. Ruam daun au ni lah kengone enu ni. Aneh laut silim laut. Mau panitia mau silik laut. Oh. Lamun tiang jawab silik muk telang terus dia. Lagu panitia din sembel jarin dia yang tegur tiang din sembel ngeraut din sembel. Lagu tiang paham ka meni-meni. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu baginda Rasul balik dari peristiwa yang luar biasa ini, hingga subuh, setelah subuh beliau bincang-bincang dengan sahabat. Di situ orang-orang kafir Quraisy juga ada. Semalam saya bepergian, Allah memperjalankan saya dari sini ke sini ke sini ke sini sampai menuju Allah di langit yang ketujuh, bahkan di arasnya sana. Dan balik lagi dan saya diperlihatkan begini-begini kondisi surga dan neraka di perjalanan. Sami jamaah, begitu beliau sampaikan seperti ini di depan orang-orang yang hadir, orang-orang yang tidak beriman, terutama orang kafir Quraisy, apunin nih mulain wajah Nabi Muhammad stres waktu dia. Nih wahruan stres dia. Mulain was setengah 12 waktu ini dengan juk langit tu ni nar semalam. Tidak masuk di logikanya wahai Allah. Inilah yang tiang sebut tadi. Ini benar-benar ujian iman.
Kalau hanya kita menggunakan pendekatan akal sami jamaah, mustahil. Kenapa? Karena beliau bepergian itu bi'abdihi. Abdun itu artinya ruhan wa jasadan. Ruh beliau, jasmani beliau sama rohaninya bepergian. Bayangkan, lamun beliau sagirang haji atau umroh, andai nak bercerita nani tiang ele Kaabah, tahu ele julun Kaabah, perasaan doang. Kenapa? Karena sudah pernah ke sana. Tiang makin tok tokol ni ke percaya apa ndek? Arti ni baik percaya manusia neliti. Pikiran boleh sampai di sana. Makanya kalau ada orang mengatakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi itu hanya pikiran, berarti bukan luar biasa. Tidak perlu penggunaan subhana. Makanya kenapa Allah SWT menggunakan ucapan subhana bahasa ulama tafsir? Karena ini menunjukkan peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka sami jamaah, dengan kafir Quraisy dinara percaya, menghinakan baginda Nabi dengan mengatakan macam-macam, maka yaunin dinarak dengan percaya lete, kecuali Abu Bakar tuan berketuan. Hanya Abu Bakar yang kita tanya sekarang ini. Abu Bakar As-Siddiq, Anda orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mau bertanya sama Nabi Muhammad. Nah, ni aku berketuan dari sida doang. Enggak, aku percaya sida. Coba lamun sida percaya mendik. Percaya tidak atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Lihat sami jamaah, orang yang hebat imannya, orang yang sempurna imannya seperti Abu Bakar. Nabi basen, wallahi inni la usaddiqu ma huwa a'zamu min dhalik. Demi Allah, kalau memang itu keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya termasuk orang yang paling percaya tanpa keraguan sedikit pun, walaupun peristiwa yang diceritakan lebih dahsyat daripada Isra dan Mi'raj sekalipun. Terasa? Inilah orang yang benar-benar imannya kuat. Inilah orang yang benar-benar imannya teruji sami jamaah, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena itu ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ande kia kanggo bait batur sak paling rapat sekali, lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhastu Abu Bakrin khalili. Ande kia kanggo bait sopok dengan sajari teman dekat saya, kekasih saya, maka saya akan jadikan Abu Bakar orang yang paling dekat dengan saya. Sampai dalam hadis disebutkan manusia yang paling solah nilai dunia setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Si solah iman, si bagus iman, Bapak Ibu. Sampai ia bahasa Nabi, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nasi kullihim larajjaha imanuhu. Kalau ditimbang iman selapuk manusia searah ili gumi pair niki, pira keluar manusia ili gumi pair niki kira-kira? Anggap 3 miliar dengan selang. Nazar 3 miliar orang Islam, ya bahasa Nabi SAW, tertimbang iman isi sopo Abu Bakar As-Siddiq, masih beratan iman Abu Bakar As-Siddiq ketimbang 3 miliar manusia marak tiang niki. Berarti kualitas itu jadi iman sampai Nunazah. Bas Abu Bakar mesan sami jamaah masih lebih berat iman Abu Bakar. Saya berbahasa baginda Nabi SAW. Mbe buktiin sami jamaah Abu Bakar itu orang yang paling hebat imannya. Satu, orang yang percaya dengan Isra Mi'raj itu hanya beliau. Yang kedua, orang yang pertama kali masuk Islam di saat orang-orang belum berani berikrar untuk masuk Islam, beliau termasuk orang yang pertama. Amantu billah, saya percaya kepada Allah wa bi rasulihi, dan juga rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang belum berani berhijrah, masih pada saling seriuk, saling gitak, saya datang, saya sogol. Abu Bakar berbahasa, laun aku iring baginda Nabi SAW. Lihat, tiang iring baginda Nabi. Beliau yang nawarkan diri untuk apa? Untuk berhijrah bersama Rasul SAW.
Malik ya sama tanti-hanti ni ke bro. Beliau menawarkan bija langsung Aisyah niki ya Rasul jadi sebini am. Itu kemelet tawaran bang ni nak. Ya. Lamun nak jauh li apa tu ni boleh game. Angkat dia mana jadi tuan guru lain ketimbang tuan guru nani. Tuan guru lain je masya-Allah cerita doang dai tek dia nak lima tertentu. Mun tuan guru lain jadi ceramah ni arab baik sa begoret arab bija untuk balik ni. Ia menari terlumpat seninen makin tuan guru dan perot doang selapuan. Kalah mohon maaf sami jamaah tu kalah tisi no sandi nak pegawian balin terlumpat kali. Sila muarak ni sebenarnya tiang merasa gedek tiang wah kolek tiang juk peraya musai setia ni kena tunjuk arak kanak dedara warua ni keseninan niki ni yuk api raja seninan telu mu tiang umban lain kanak dia mu telu mu itu setukang umbak masing sekek berduin coba sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar nggih manusia yang paling kuat imannya sampai-sampai pelunggum sami tulak makin eledriki buka Al-Baqarah 271. Bagaimana kekuatan iman Abu Bakar, bagaimana ketulusan beliau di dalam memperjuangkan Islam. Bapak Ibu, Nabi manik nenek dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah bermanik sami jamaah, kalau engkau menampakkan sedekah, menyebutkan sedekah, berapa pemberianmu boleh. Kanggon tersebut betamir. Sebut baik sami jamaah. Sebut ni bersedekah sama ni, sebut. Lagu arak syarat dia. Nabi syarat harus luik. Luik. Lamun sekedik jalan lebih seterum listrik kan, ni 2 yu mele terumumah. Bas sedekah 2 yu bapak ni bis seterum pira seterum lebih. Ada dendek mau 2 yu jadi dendek umum-umuman gembek dia. Lupa umum-umuman. Jadi kanggon te umuman sedekah niki sami jamaah nggih syarat harus luik. Nggih, ane lamun 2 juta ni so umuman. 4 kali 6 kali umuman baik. Ane lagu lamun 2 yu jadi dendek. Sami jamaah disemel dah. Bibihan seterum marang kelinggim. Nggih niki satu. Jarin sakanggo tersebut niki tiang sak luwe. Sak kedua tentu sedekah niki untuk urusan umum, nggih. Sak ketelu niki sak paling solah ndek tersebut kapan? Itu kalau untuk orang miskin. Lamun tebing batul sak jelang membantu batul ani ndek sebut tu. Ni 2 yu lagu tersebut-sebut lontu. Membe keluar ke bank 2 yu. La ilah. Lamun ya 2 juta ni sebut kan aneh. Girang-girang wah ke BEM 2 juta. Nggih. Lagu lamun 2 yu je la ilah Allah. Pelilak diri biasalah nggih. Ibu-ibu niki jarin kanggom tersebutang sedekah melamun luwe daik paling solah untuk orang miskin jangan disebutkan. Bapak Ibu, ayat ini diturunkan kepada 2 sahabat Nabi yang namanya Umar Ibn Al-Khattab dan Abu Bakar. Begitu ayat ini turun, baginda Rasul bertanya kepada sahabat yang pertama yaitu Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar, berapa sedekah yang sudah engkau korbankan untuk agama ini? Bapak Ibu, saya tidak kenal searan Umar Ibn Al-Khattab, manusia tegas, suaranya lantang, orangnya senang sekali kalau memang berbuat kebaikan. Dengan suara lantang berbahasa, ya Rasulullah, tiang sudah kumpulkan harta saya A sampai Z. Tiang bagi 2 harta saya, setengahnya untuk agama Allah saya sedekahkan. Subhanallah Bapak Ibu, hebatnya baginda Nabi. Nabi yang ditanya oleh baginda Nabi, ya Umar, madza tarakta li ahlik? Apa memade ang senina anak? Ini menunjukkan Islam itu sangat peduli kepada ibu-ibu, sangat peduli kepada keluarga. Ya gawin, mohon maaf sami jamaah,
lamun narak dengan sampun berkeluarga bertikah merari mun kari-arik keluarga dengan alasan apapun yang lalu ngaji lalu ibadah dosa mau nunasa ingkanggu aneh ibu-ibu terbelin melalui ibadah milih telang semama ambil tahun tu Kalimantan yang ngaji tu Madura tahun mau terpengalalu pelinggi milih dah toak oleh arah waktu-waktu sak milih-milih lapiaran telih-telih masa waktu kan iya onin mohon maaf niki berjorak tu itu niki dia cerita nilai pengadilan niki pengadilan loe dengan sak milih berseang nasa mu dengan Nina doang saya nuntut berseang kembali milih berseang singal telang juk Malaysia lalu bergawian angkat dia terkiriman kepeng mana kepeng je arah no ni tetap lah mana belem bersiang angkat cek jadi apa kecek kena muncok di narak ia maksud Nabi sampai jamaah dia kanggu pengelalu keluarga nggih dalam kondisi apapun Islam itu sangat mencintai keluarga. Nah, sami jamaah Umar ibn al-Khattab ya basit, ya Rasul, tiang kumpulkan harta saya ya Rasul. Setengah saya berikan untuk agama Allah, setengahnya untuk istri dan anak saya. Bu, kira-kira lamun setengah cukup? Cukup? Kami momot badin dibanding berjawab. Andai 10 miliar ke bank semamam, dia cukup 5 miliar. Sambil jamaah salaki arak milih bani barak Umar. Arak dengar milih bani marah Sayyidina Umar. Sak setengah, ane setengah. Ibu, ambil Pak Kaling. Ane ibu, ane setengah ni terlalu beramal bersila ane. Ni wah jadi sanggup ibadah setengah. Baun kira-kira Pak Kaling. Nikman sampai jamaah nggih. Karena kualitas lagi-lagi nggih. Bukan kita tidak beriman tapi kualitas. Nah, sami jamaah yang dimuliakan Allah, setengah Abu Umar ibn al-Khattab mengeluarkan harta bendanya. Dia minta ketuanan isi baginda Nabi Abu Bakar As-Siddiq lamun sida pira. Din semal berjawab Abu Bakar, manusia memang ia kalem ndek luwe uni kanan sami jamaah ane nak beruni kodek basen. Nabi sin berjawab, ya Rasulullah, anfaqtu kullal mal. Ya Rasulullah, lamun tiang jalan wabih wadoe agama doang le kebih. A sampai Z waktu bulan selapuan dia nak sisa malik. Bengak Umar ibn al-Khattab sampai jamaah dengar ni paran diri insyaallah masih kalah isi Abu Bakar. Mudah minta ketuanan sampai jamaah isi baginda Nabi, madza tarakta li ahlik. Sida Abu Bakar apa memadiang seninam kerja keluarga? Ya Rasul, saya hanya meninggalkan janji Allah dan janji Rasulullah. Taraktu lahum idatallahi wa rasuli. Munasa beriman jari niki. Ni arah 24 karat, namun narak malik 25 warak niki. Munasa di narak keraguan malik ya. Jamaah bini lama mak tersuruh isi semama, ibu no janji nenek be kelur melem. Wadit man siap nggih. Wadit man tahu ya kena janji nenek janji Rasul janji lah. Melet semonyan-monyan wis kedik-kedik nggih. Dah kan sekedik lagu monyan niki tanda niki hanya nenek telang lon. Nggih. Jadi kualitas iman mu ia gawe nangis Umar ibn al-Khattab sami jamaah nangis di hadapan Rasulullah. Nabi basen, wallahi demi Allah mastabaqna ila babin khairin qat. Tidak ada orang yang berkompetisi berlomba dalam urusan kebaikan dengan Abu Bakar kecuali beliau pemenangnya. Ini harap dengar yang menang Malik. Tunasan ini sami jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi iman yang dicontohkan oleh Abu Bakar yang benar-benar percaya kepada Allah, inilah yang kita harus hadirkan dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan dengan mengkaji Isra dan Mi'raj, tiang pelunggum sami semakin yakin ujuk nenek nggih, yakin kepada Allah. Iman ini kita jaga. Memang
Iman kita saat ini sami jamaah tidak diuji seperti di zaman Bilal ibn Rabah, tidak diuji seperti di zaman Ammar ibn Yasir. Lamun dengan layak sami jamaah, nyawanya jadi pertaruhan. Lagu lamun makin jangan dia tuah tersuruh barak meno. Paling ngendek Nabi enggak anu bahasa Nabi jaga sembahyang ambai enggak. Nona jaga sembahyang. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman itu. Embe dengan sa beriman sami jamaah alladzina hum fi salatihim khashi'un, dengan sa sembahyang pertama. Sa kedua sembahyangnya secara khusyuk. Nah, tiang pelunggum sami enggak tertuji senenek nani. Bagaimana salat Bapak Ibu berembe-rembe ke repot nggih? Berembe-rembe ke sibuk. Ini kadang-kadang lamun urusan sembahyang masih bergaan. Sila lagu lamun urusan sak lain dia la ilaha illallah, lamun boyak kepeng urusan dunia jak masya-Allah aneh sila. Arak tukang sami jamaah misal kini arak tukang di derigi arak peladen di derigi aneh pada kecitiang masih sami jamaah masya-Allah seangkat batu seangkat semen seangkat gesik di narak biru lelah. Jam baluk, jam siwak, piak luh-luh, petaik luluh, lantai dua, kemas-kemas lontu. Lagu kami dengan Allahu Akbar, mau sakit selapuan. Mulai penang, mulai sakit sedok, sakit selaput, sakit sami jamaah. Yo, di apa baru ni nak belum sakit pada? Mau kami dengan ngebang doang dah sakit. Nuna sak, ya pendek. Lamun ndek je mulan penuh lah masjid di mana-mana, lagu kembali sepi masjid niki sampai jam ya sakit doang selapuan. Ini artinya apa? Baru barak meniki doang dik melulus belinggim sami sila. Ini ke baru duit kecil doang masih kalah itu. Coba gara-gara kecil repot rumah kecil ndek sembahyang. Berarti kalah si kecil berarti nggih. Ah niki maksud tiang. Jadi salat paling tidak inilah yang harus tiang pelunggum sami lakukan. Kenapa? Karena ini langsung didapatkan oleh Rasulullah di hadapan Allah langsung di Sidratul Muntaha, tepatnya di Baitul Ma'mur. Saya pikir demikian sami jamaah nggih yang dapat tiang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata, tata cara dan lain sebagainya. Mohon maaf lagi sekali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.